Kamu belum punya Udah, Bu. Baik, kita mulai untuk 3R hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman peserta hari ini yang telah berpartisipasi pada Read Review Research yang ke-54. Hari ini kita akan mendengarkan hasil review artikel dari narasumber kita, Vina Sekarsari. Halo Mbak Vina. Halo Kak Ninding. Oke, suaranya sedikit kecil. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan mendengarkan review artikel dengan judul What Works with Work Example, Extending Self-Explanation and Analogical Comparison to Synthesis Problem. Hari ini juga kita eh, kedatangan Ibu Enda Retnowati sebagai Chief Scientist of Indonesian Cognitive Research. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Saya mohon maaf, saya off kamera karena sinyalnya kurang bagus di sini. Baik, Ibu, tidak apa-apa. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi, Ibu. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi teman-teman yang lain on kamera biar bisa support Vina ya. Siap, Ibu. Eh, oh, makasih Iqbal, Ya, Jian, Iqbal. Alma. Mana nih yang lain? Efrida, Novi, If, Ika, Nika. Ayo on kamera. Hmm. Oke, Baik, Nindi. ya, Ibu. Baik, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita persilahkan dulu kepada Chief Scientist kita untuk memberikan pesan pembuka kepada Ibu, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih teman-teman sudah menyiapkan waktu pagi hari ini untuk belajar, meluangkan waktu sejenak untuk membaca artikel yang sudah dipilih oleh Vina. Artikel ini diterbitkan di Physical Review Physics Education Research. Ya, artinya kita cari-cari sih di Scopus terlebih dahulu. Ini terindeks Scopus atau tidak? Oh, ternyata terindeks Scopus ya, Vina ya. Em, Ternyata terindeks Scopus dan artikelnya juga belum lama, 2017. Kemudian topik yang diambil self-explanation sesuai dengan topik yang sedang diteliti oleh Vina. Baik, oke, itu pertama tentang pemilihan artikelnya. Sebentar. Ayo lebih banyak yang on kamera nanti supaya support Vina untuk semangat ya Vina ya. Sekarang sudah menyusun bab 3 dan 4 karena hasil penelitian sudah diperoleh. Baik, seperti yang kalian ketahui, nanti juga akan dibaca bersama dengan Vina. Ada kata kunci yang sering kita baca bersama di artikel ini, yang sudah kita baca di artikel-artikel sebelumnya, yaitu work examples. Jadi work example itu kan ada sebuah pemecahan masalah yang disajikan oleh guru atau instructor untuk dipelajari oleh siswa. Problem solving ini atau pemecahan masalah ini memuat masalah yang tentu saja tidak bisa langsung diselesaikan, membutuhkan strategi. Bukan karena multi-step, tetapi karena keterkaitan antara isi di dalam problemnya itu membuat siswa harus berpikir terlebih dahulu strategi apa yang perlu digunakan untuk memecahkan masalahnya. Oke, dari dulu, dari dulu secara tradisional karena otak kita ini berevolusi, pengetahuan yang ada di dalam otak kita ini berevolusi dengan kita mempelajari contoh-contoh yang ada di sekitar kita.
Kita bisa bicara pertama kali dengan belajar mencontoh bagaimana orang tua kita bicara. Kita melakukan pekerjaan domestik di rumah, misalnya merapikan meja, merapikan tempat tidur, itu kita dengan mencontoh bagaimana orang tua kita, karena kita tinggal dengan orang tua, bagaimana beliau-beliau menata meja, menata tempat tidur. Syaraf-syaraf di otak kita ada syaraf yang memang bekerja untuk mencontoh itu, belajar dari contohnya itu. Nah, belajar dari contoh saja, harapannya mem- memang kita bisa mengikuti apa yang ada di contoh itu. Sebagaimana kalian pekerjaan di rumah, pemecahan masalah di rumah kan diharapkan bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kita atau sekitar kita. Makanya kegiatan-kegiatan kita itu cenderung sama di dalam satu lingkungan tertentu karena apa yang kita lakukan adalah saling mencontoh satu dengan yang lain. The work examples adalah sebuah strategi untuk belajar atau mengakuisisi pengetahuan. Permasalahannya adalah kalau kita diberi sesuatu yang lebih sulit atau diberi sesuatu yang berbeda dari contohnya. Jadi misalnya kalian di rumah kan, ada orang tua, jadi bagaimana cara menata meja, menata tempat tidur, menata barang-barang. Itu ada orang tua di rumah, kita mengikuti atau mencontoh caranya orang tua. Kemudian kalau ada masalah, itu em, biasanya juga langsung mengingat-ingat, oh kemarin Bapak naruhnya gimana ya? Jadi kayak mengingat-ingat kembali contohnya gimana. Kemudian kalian pindah kos, kuliah, dan kalian kos, kemudian disediakan ruangan yang mungkin berbeda dengan ruangan yang ada di rumah. Kalian sudah punya pengetahuan yang dipelajari di rumah sendiri tentang menata tempat tidur, menata meja, dan lain-lain. Apakah kemudian serta-merta bisa menata barang-barang yang ada di kos? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau diberikan situasi yang berbeda, apakah bisa mentransferkan pengetahuan yang dimiliki ke dalam situasi yang baru itu? Jadi siswa diberi contoh pemecahan masalah matematika, work examples, matematika, bagaimana caranya ketika siswa diberikan masih masalah dengan konsep yang sama, jadi pengetahuan matematikanya masih sama, tetapi dengan penyajian yang berbeda. Apalagi dengan penyajian yang dihubungkan dengan konsep yang lain. Apakah siswa bisa atau tidak? Itu juga yang sering dipertanyakan oleh oleh banyak ini ya, dipertanyakan juga oleh banyak banyak peneliti. Kalau dikasih contoh terus, nanti dia nggak berpikir, nanti dia nggak bisa kreatif gitu. Kreatif ini dalam hal ini maksudnya adalah ketika diberi permasalahan yang berbeda, dia bisa atau tidak. Nah, itu mungkin salah satu hal yang mendasari adanya penelitian-penelitian di bidang work example yang mana fokusnya adalah pada sebetulnya proses kognitifnya itu gimana sih kok siswa itu bisa menggunakan pengetahuannya ke situasi yang baru. Nah, salah satu temuannya adalah berpikir analogi, menganalogikan, analogical comparisons. Siswa bisa atau kita bisa mentransferkan pengetahuan yang kita miliki ke situasi yang baru karena kita belajar menganalogikan work example yang kita pelajari dengan problem solving yang baru yang disajikan atau yang akan dipelajari atau yang akan dipecahkan. Proses berpikir analogical comparison itu em, yang seperti apa ya? Dan bagaimana supaya siswa berkembang
cara berpikir analogical comparison-nya. Karena itu sebagai salah satu cara dia bisa mentransferkan pengetahuannya ke pemecahan masalah yang baru. Itu dibahas di dalam artikel ini. Nanti kalian bisa telusuri lagi di referensi-referensinya. Kemudian di sini yang diusulkan adalah teknik self-explanation. Self-explanation. Kita sudah beberapa kali membahas tentang self-explanations. Yang pertama dulu untuk yang tahun ini ya, pembahasan self-explanation itu Iqbal ya, kemudian Juyus lalu Wildan. Sekarang Vina. Coba nanti diingat-ingat ya. Nanti Iqbal nanti bisa membantu juga mengingatkan. Self-explanation itu ngapain sih? Kalau yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu kan begini. Secara intuitif, kalau kita bisa menjelaskan lagi, menjelaskan, mengungkapkan, memberikan penjelasan pada diri kita sendiri tentang pemecahan masalah, kayaknya itu bisa membantu kita memahami lebih mendalam. Gitu. Tapi apa iya bisa siswa melakukan self-explanations? Dan kalau memang perintah self-explanation ini membuat siswa bisa belajar lebih mendalam, lalu perintahnya yang bagaimana? Pertanyaannya itu yang bagaimana? Oke, di dalam artikel ini juga membahas perintah-perintah yang digunakan untuk melakukan self-explanation. Jadi promptnya, prompt untuk meminta siswa melakukan self-explanations itu dengan pertanyaan yang kayak gimana? Itu yang dibahas di dalam artikel ini. Meskipun di dalam artikel ini secara khusus menyebutkan materinya adalah fisika, saya kira relevan. Jadi kalian perlu juga menganalogikan ke matematika. Toh fisika itu kan sebetulnya dasarnya juga matematika ya. Ini juga kalian kan mengalami proses berpikir, mentransferkan matematika ke fisika. Ternyata dari penelitian ini dari fisika ke matematika. Kira-kira seperti itu pengantar dari saya. Apa yang akan kalian pelajari hari ini? Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dipelajari juga bagaimana penyajian work example-nya. Jadi kan ada screenshot work example-nya. Mahasiswa selalu saya minta ya, work example yang kalian kembangkan di screenshot dimasukkan di dalam tesis skripsinya, artikelnya. Seperti di artikel ini. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai skripsi atau tesis, mengubahnya ke artikel akan menjadi lebih mudah. Kemudian pelajari juga bagaimana penyajian secara struktur artikel ini. Kemarin ada pertanyaan bagus dari Juyus, datang enggak Juyus? Juyus atau Juyus belum? Dibangunkan Juyus. Mungkin masih Jadi, tidur. Hadir kamu Juyus? Oh iya, jadi, Juyus dan Wildan. Pertanyaan bagus dari Juyus kemarin. Em, Kan kalau kita membuat lembar kerja berbasis work example, itu kan ada 4 pasang atau 5 pasang atau 3 pasang. Jadi ada work example, problem, work example, problem, work example, problems. Nah, seperti yang ada di artikel ini kan ada jenis similar problem gitu ya. Ada jenis isomorphic problems. Nah, variasi perbedaan antara work examples, problem, work examples, problem, work example, problems itu membawa karakteristik tertentu dari desain pembelajaran yang dipakai. Nah, diagramnya itu atau outline-nya atau kerangkanya itu ditulis di mana? Pertanyaan bagus dari Wilda. Jadi tidak hanya screenshot dari work example-nya, tetapi juga outline-nya, kerangka strukturnya lembar kerja itu disajikan, sebaiknya disajikan dan kalau disajikan sebaiknya di mana? Kemarin kalau usulan saya di dalam metode
jadi satu di dalam perangkat bahan penelitian ya, Juyus ya. Oke, terima kasih Juyus sudah mengingatkan itu. Jadi alangkah baiknya nanti teman-teman yang lain yang membuat laporan, struktur dari lembar kerjanya itu juga dideskripsikan. Oke, baik, itu pengantar diri saya. Terima kasih Vina yang sudah search artikelnya. Kemudian hari ini memfasilitasi kita untuk membaca bersama. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipelajari, em, dan menjadi contoh yang baik untuk penulisan artikel atau penulisan tugas akhir para mahasiswa. Terima kasih Nindi dan teman-teman yang sudah menyiapkan agenda ini. Mari kita siapkan bukunya. Bukunya disiapkan, jadi jangan mendengar aja sambil nyatet. Ini tuh termasuk bimbingan. Jadi di kartu bimbingan itu apa? Bimbingan tugas akhir juga ditulis setiap hari Sabtu, tanggal berapa, ada baca artikel. Ini kan tadi juga sambil saya jelaskan bab 3 seperti apa, itu termasuk bimbingan. Jadi, oke, disiapkan Mbak Mas yang belum lulus, supaya segera lulus. Yang belum ambil data, segera ambil data. Yang mengejar yudisium 26 Juni, oke ini sudah 23 Mei. Itu tidak lama lagi. Oke, ini salah satu langkah hebat kalian untuk menuju menuju luaran yang diharapkan masing-masing. Sekali lagi terima kasih, selamat belajar, terus semangat, semangat terus. Saya kembalikan ke Nindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas salam pembukanya. Sekali lagi saya ingatkan disiapkan second brain-nya, buku tulisnya seperti yang disampaikan pada Ibu tadi, dilihat bagaimana tadi bentuk work sample dan bentuk self explanation-nya. Em, ya langsung saja kita mulai untuk 3R hari ini kepada Vina. Vina siap? Siap, Kak. Oke, silakan Vina untuk mulai mereviewkan. Baik, selamat pagi, Mas, Mbak, dan teman-teman semua. Jika saya share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah tampak di share screen? Sudah. Sudah. Ya. Oke, hari ini saya akan mereview artikel yang berjudul Work with Work Sample, Extended Self-Explanation, and Analogical Comparison to Synthesis Problem. Nah, sebelumnya kita mulai dari abstrak terlebih dahulu. Yang melatar belakangi penelitian ini yang pertama yaitu di mana kemampuan penting dalam mempelajari pembelajaran fisika yaitu pemecahan masalah fisika yang melibatkan banyak konsep atau kalau di sini istilahnya yaitu synthesis problems. Kemudian, penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada soal dengan konsep tunggal atau single concept problems. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu memperluas penerapan self-explanation pada sintesis problem dalam fisika. Yang kedua, membandingkan efektivitas dua metode pembelajaran dalam work example yaitu analogical comparison dan juga self-explanation. Dalam penelitian ini itu dilakukan secara 3 eksperimen, yang mana subjeknya merupakan mahasiswa fisika dasar berbasis kalkulus. Kemudian, fokus penelitian ini yaitu terhadap kinerja mahasiswa dalam menyelesaikan sintesis problems. Hasil penelitian secara umum yang pertama yaitu self-explanation dan beberapa analytical comparison secara signifikan meningkatkan kinerja mahasiswa pada sintesis problem, terutama pada pengenalan konsep yang relevan. Yang kedua, analytical comparison secara signifikan efektif digunakan untuk soal work example berbasis sistem sintesis problem. Yang ketiga yaitu analytical comparison tidak signifikan efektif digunakan untuk soal work example berbasis single concept problems. Yang keempat,
Self-explanation secara signifikan lebih efektif digunakan untuk soal WE berbasis sintesis problem yang lebih kompleks dibandingkan analytical comparison. Dan yang terakhir yaitu dengan mengkombinasikan self-explanation dan analytical comparison untuk manfaatnya yang lebih atau hasil yang optimal. Dengan resiko yaitu lebih banyak waktu yang perlu dihabiskan. Untuk latar belakang secara rincinya, yang pertama yaitu pemecahan masalah fisika bersifat kompleks dan penting dalam pembelajaran. Yang mana yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, penelitian sebelumnya itu hanya fokus pada soal yang hanya menggunakan satu konsep, yaitu single concept problems. Penelitian ini fokusnya pada melibatkan banyak konsep, dan selain itu juga mahasiswa itu masih kesulitan dalam menghubungkan berbagai konsep sekaligus. Di beberapa latihan seperti PR, itu kebanyakan berfokusnya hanya pada konsep tunggal, yang mana siswa hanya menggunakan teknik block and choke atau eh, hanya mengetahui rumus kemudian memasukkan angka yang sudah diketahui seperti itu. Penelitian ini bertujuan menguji metode work example untuk membantu mahasiswa menyelesaikan sintesis problem atau masalah yang membutuhkan banyak konsep, tidak hanya satu konsep saja. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu membandingkan soal WE dapat Iya. membantu mahasiswa mengenali konsep yang relevan serta meningkatkan kemampuan Oh, menyelesaikan nggih. soal. Eh, nggih. Oke, nyuwun tulung. Bentar. Kenapa, Bu? Enggak, maaf, maaf. Maaf, Vina. Saya Bu. lanjut, Vina. Ini tadi ada yang tanya. Oke, tujuan utama yaitu membandingkan soal WE dapat membantu mahasiswa mengenali konsep yang relevan serta meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal sintesis problem. Nah, pertanyaan peneliti dalam artikel ini yaitu, apakah mahasiswa lebih efektif menggunakan konsep tunggal atau gabungan beberapa konsep sekaligus untuk soal sintesis problem kompleks? Selanjutnya, apakah jenis prompt mempengaruhi hasil analytical compression? Yang pertama yaitu prompt dengan struktur keseluruhan, hubungan antar konsep, dan gambaran besar penyelesaian. Sedangkan yang prompt kedua yaitu penerapan tiap konsep secara spesifik. Yang ketiga yaitu metode mana yang lebih efektif, self-explanation atau analytical comparison. Untuk secara gampangnya atau singkatnya, untuk eksperimen satu dibagi menjadi 5 kondisi kelas. Yang pertama yaitu kelas kontrol, kemudian kelas framing dengan solve single concept problems. Nah, untuk analytical comprehensionnya itu terdapat 3 kelas, yaitu menggabungkan single concept problem dengan mastery prompts atau prompts yang lebih merincikan bagaimana langkah-langkah menjelaskan soal atau permasalahan tersebut. Kemudian sintesis work sample dan mastery prompts, dan sintesis work sample dengan recursive prompts. Ya, eksperimen kedua dibagi menjadi 6 kondisi, yang mana sama seperti eksperimen pertama, yaitu ada kelas kontrol dan juga kelas self-explain synthesis work sample. Bedanya yaitu yang analytical comparison condition yang eksperimen satu hanya 3 kelas, sedangkan yang di eksperimen terdapat 4 kelas. Untuk eksperimen 3 yaitu untuk kelas 2 kelas yang selain analytical comparison itu sama seperti eksperimen 2. Bedanya di menggunakan sintesis problem example, work example semua dan mengkombinasikan prompts. Selanjutnya, untuk eksperimen satu itu targetnya yaitu hanya menggunakan satu target sintesis problemnya hanya seperti ini. Kemudian bisa dilihat untuk yang eksperimen kedua dan ketiga itu problemnya lebih kompleks. Kita langsung saja ke eksperimen satu. Untuk eksperimen satu ini tujuannya yaitu membandingkan beberapa metode analytical compression untuk mengetahui lebih efektif mana
dalam membantu siswa mengerjakan soal fisika yang memerlukan banyak konsep. Untuk kelasnya, yaitu sudah saya jelaskan di awal, terdapat 5 kondisi kelas, yaitu single concept versus synthesis, kemudian ada mastery versus recognition, dan yang selanjutnya ada single concept mastery, synthesis mastery, dan synthesis recognition. Lanjut ke bentuk desainnya. Untuk desainnya yang pertama yaitu siswa dikasih sintesis problem work example seperti yang digambar. Kemudian dilanjutkan single concept work example pertama dan soal yang kedua. Baru nanti mahasiswa melanjutkan mengerjakan soal yang berbasis sintesis problem. Nah, untuk promnya sendiri yaitu terdapat tiga, masing-masing tiga dalam satu konsep mastery prompts dan juga recognition prompts. Seperti bisa terlihat di layar, yang pertama yaitu untuk penguasaan konsep tunggal atau single concept mastery prompts. Perhatikan diagram pada baris satu dan solusi satu dan baris 6 solusi 2. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara besaran dan yang diidentifikasikan pada kedua situasi fisika tersebut. Untuk yang pertanyaan kedua, apakah arah dari M V kuadrat per R sama atau berbeda pada kedua solusi tersebut? Kemudian yang ketiga yaitu, jelaskan mengapa, apakah situasi pada masalah 2 mirip atau berbeda dengan masalah satu. Sedangkan untuk recognition prompts itu ada apa saja konsep fisika utama yang digunakan dalam kedua penyelesaian siswa tersebut. Selanjutnya yang untuk problem satu itu terdapat perintah, identifikasilah bagian-bagian dari pernyataan soal atau diagram yang menunjukkan perlunya menggunakan setiap konsep fisika yang disebutkan pada bagian sebelumnya. Buat daftar putih atau penjelasan yang mendukung alasanmu. Begitu juga yang terakhir, intinya adalah pada single concept mastery prompts ini lebih fokus untuk solusi dari soal. Sedangkan untuk recognition prompt ini lebih fokus ke struktur konsep yang digunakan, begitu juga perbedaan apa konsep secara umum yang digunakan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk partisipasi dalam eksperimen satu ini, yaitu mahasiswa kursus mekanika kalkulus tingkat pengantar di The Onion State University diberikan sekaligus menjadi bagian dari tugas fleksibel berdurasi 1 jam untuk nilai mata kuliah. Nah, untuk 3 eksperimen ini dilaksanakan di waktu yang berbeda, yang mana pada eksperimen satu ini dilakukan di musim gugur pada tahun 2015 dengan totalnya itu 196 mahasiswa diacak ke salah satu dari 5 kondisi yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu seluruh tugas dikerjakan secara individual di bilik terpisah dalam ruangan yang tenang. Jadi untuk tugas-tugasnya ini tidak secara kelompok tapi benar-benar yang secara individu seperti itu. Kemudian semua Kemudian semua peserta mendapatkan lembar rumus yang sama seperti yang digunakan dalam perkuliahan. Selanjutnya, setiap peserta mengerjakan tugas dalam 3 tahap berurutan, menyelesaikan pelatihan sesuai kondisinya ditugaskan, kemudian setelah itu mengerjakan soal fisika yang tidak terkait atau analitik selama 10-15 menit sebagai jeda agar pengaruh ingatan jangka pendek dari pelatihan tidak langsung terbawa ke soal berikutnya, baru mengerjakan soal yang membutuhkan banyak konsep. Selanjutnya, jawaban siswa dinilai menggunakan rubrik yang mencerminkan skema penilaian mata kuliah sesungguhnya dengan skor maksimal 9 poin yang terbagi dalam 3 kategori.
Yang pertama yaitu kategori dalam penggunaan konsep, selanjutnya pengaplikasian rumus, dan yang terakhir yaitu jawaban final atau kesimpulannya. Nah, penelitian ini dilakukan oleh dua peneliti secara independen dengan tingkat kesepakatan awal sebesar 80%. Nah, untuk hasilnya sebelum ke skor itu ada pengecekan awal yang mana sebelum menganalisis hasil, peneliti terlebih dahulu menyaring data dengan dua syarat. Yang pertama, siswa harus menyelesaikan mata kuliah maupun satu siswa, kemudian siswa tidak boleh skornya lebih dari dua standar deviasi di bawah rata-rata kelas, sehingga terhapus 5 siswa. Nilai akhir mata kuliah dicek dan tidak ada perbedaan signifikan. Art Hmm. Artinya, kemampuan awal siswa di semua kondisi bisa dianggap setara. Untuk rata-rata skor masing-masing kondisi dari maksimal 9 poin dapat terlihat di bawah, yang mana kelas kontrol itu sekitar 4,15, framingnya 5,2, dan untuk analytical compressionnya dari 5,69 sampai 6,83. Dengan jumlah siswa yang bervariasi dari 40 sampai 40, 35 sampai 40. Nah, untuk temuannya atau hasilnya yaitu ketika dibandingkan kelas analytical compression dan kontrol menghasilkan skor yang signifikan lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Artinya, membandingkan work example terbukti lebih efektif daripada hanya mengandalkan kuliah biasa. Selanjutnya, kondisi premi tidak berbeda signifikan dari kontrol. Artinya apa? Sekadar berlatih soal, satu konsep secara mandiri tidak cukup membantu siswa mengerjakan soal yang membutuhkan banyak konsep. Kemudian untuk single konsep versus sintesis work example, yaitu siswa yang membandingkan work example sintesis atau menggunakan dua konsep masalah mendapatkan skor jauh lebih tinggi dibanding siswa yang membandingkan work example single konsep atau hanya menggunakan satu konsep masalah. Di sini berarti terlihat bahwa work example itu sangat berpengaruh. Untuk prompts-nya, ternyata tidak ada perbedaan signifikan antara prompt mastery dan recognition. Artinya, baik siswa yang diarahkan fokus pada mengerjakan konsep ataupun pengenalan konsep, itu hasilnya tetap sama saja. S- Kemudian, untuk temuan selanjutnya yaitu hampir semua siswa setidaknya 95% berhasil mengenali konservasi energi di semua kondisi. Perbedaan utama terletak pada pengenalan sentripetal. Siswa di kondisi tesis, baik mastery atau recognition, jauh lebih banyak yang mengenali konsep ini dibanding dengan kondisi single konsep dan priming. Oke, selanjutnya di bagian diskusi ada analogical comparison efektif meningkatkan performa siswa. Siswa yang mendapatkan pelatihan analogical comparison terbukti mendapatkan skor lebih tinggi pada soal target dibanding siswa yang hanya mengandalkan kuliah biasa. Kemudian, analytical comparison jauh lebih baik daripada priming. Sekadar berlatih mengerjakan soal satu konsep secara mandiri ternyata tidak cukup membantu siswa. Selanjutnya, jenis work example sangat berpengaruh dan jenis prompt tidak. Siswa yang membandingkan work example sintesis jauh lebih berhasil dibanding yang membandingkan work example single konsep. Didapatkan pula bahwa kunci utama keberhasilan yaitu pengenalan konsep. Hambatan terbesar dalam mengerjakan soal sintesis bukan terletak pada kemampuan menghitung, melainkan pada kemampuan mengenali konsep apa saja yang dibutuhkan, sehingga di sini analytical comparison dengan work example sintetis terbukti paling membantu. Untuk kesimpulan secara umumnya yaitu hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa siswa tidak bisa diharapkan untuk berhasil mengerjakan sintesis problem hanya dari latihan soal satu konsep secara berulang.
Keberhasilan pada soal sintesis perlu difasilitasi secara eksplisit. Salah satunya yaitu bisa menggunakan analogical comparison berbasis work example yang strukturnya sudah menggabungkan beberapa konsep sekaligus. Untuk selanjutnya yaitu di eksperimen 2, tujuannya yaitu menguji apakah menambahkan self-explanation pada analytical comparison dapat lebih meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan sintesis problem fisika dibanding hanya analytical comparison saja. Intervensi yang dibandingkan dalam example yaitu analytical comparison saja dan juga gabungan antara analytical comparison dan juga self-explanation. Fokus eksperimen ini yaitu apakah menuntut mahasiswa menjelaskan langkah penyelesaian dengan kata-kata mereka sendiri selama membandingkan work example dapat membantu mereka lebih memahami hubungan antara konsep atau meningkatkan skor pada sintesis problem. Untuk desainnya sendiri sama seperti yang eksperimen pertama, bedanya yaitu di sini terdapat tiga contoh konsep, single konsep example 1, 2, dan 3. Yang sebelumnya hanya ada 2. Dan juga untuk masalahnya lebih kompleks daripada untuk eksperimen 1 itu sendiri. Untuk metodenya yaitu mahasiswa mendapatkan dua contoh soal atau satu konsep dengan solusi lengkap, sekaligus pertanyaan tertulis yang memaksa mereka membandingkan konsep tersebut, langkah dan juga struktur solusinya. Ada kondisi dengan fokus penerapan rinci atau pengenalan konsep, dan satu kondisi base of it atau dua-duanya dikombinasikan yang menggabungkan scaffolding pengenalan dan penerapan secara eksplisit. Untuk eh, subbab yaitu GGL induksi atau Faraday. Untuk self-explanation-nya, yaitu mahasiswa hanya diminta menjelaskan dua contoh soal sintesis seolah-olah menjelaskan ke teman tanpa instruksi untuk membandingkan kedua contoh tersebut. Untuk rubrik jawabannya, yang bedanya di eksperimen pertama tadi hanya ada 9 poin, sedangkan untuk eksperimen kedua ini ada 10 poin yang sudah terlampir di layar. Kemudian bedanya lagi untuk tingkat kesepakatan awalnya, yaitu yang untuk eksperimen 2 ini meningkat 84%. Untuk rata-rata skor masing-masing kondisi dari 10 poin yang sudah dijabarkan sebelumnya, itu kelas kontrol terdapat 5,1, sedangkan untuk analytical comparison tuh dalam rentang 5,6 sampai 6,7. Sedangkan untuk yang menggunakan self explanation itu paling tinggi yaitu 7,54. Hanya self explanation dan juga kondisi analytical comparison yang lebih baik signifikan daripada kontrol. Selanjutnya, self explanation mengungguli semua kondisi komersial lain, baik itu yang menggunakan satu konsep, terus menggunakan sintesis mastery maupun sintesis recognition dengan efek yang cukup besar. Untuk perbandingan presentasinya bisa terlihat di layar. Terus selanjutnya yaitu hasilnya. Pada pengenalan konsep, khususnya pada yang konsep atau menggunakan konsep Faraday, hampir semua mahasiswa mengenali hukum Ohm dan gaya magnet. Perbedaan besar justru pada Faraday atau JGL induksi. Ada perbedaan signifikan antara kondisi dalam presentasi yang mengenali Faraday. Tidak ada perbedaan berarti antara tipe untuk contoh yang menggunakan satu konsep maupun lebih dari satu konsep dan juga jenis promnya. Selanjutnya, self-explanation menghasilkan lebih banyak mahasiswa yang mengenali Faraday dibanding kondisi analytical comparison. Selain itu, peneliti juga melihat
dari mahasiswa tersebut siapa yang mengenali atau menerapkan ketiga konsep dan secara eksplisit itu menghitung arus total yang menghubungkan tegangan baterai dan cicil induksi. Di sini pun self-explanation mengalahkan kondisi compression terbaik. Jauh lebih banyak mahasiswa di kondisi self-explanation yang mencapai struktur solusi yang benar. Untuk kesimpulan pada eksperimen 2 ini yaitu hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa untuk soal sintesis elektromagnetik atau bab elektromagnetik di sebelumnya itu yang cukup kompleks dan sulit membuat mahasiswa menjelaskan langkah solusi atau self explanation lebih efektif daripada sekadar menyuruh mereka membandingkan dua contoh, kecuali jika komparasi itu sangat disanggah atau dijelaskan. Self-explanation membantu mereka mengenali konsep penting seperti hukum Faraday dan membangun struktur solusi lengkap, walau masih dibutuhkan latihan tambahan untuk menguasai detail teknik seperti arah dan juga gaya dan juga tanda GCL. Nah, untuk eksperimen terakhir yaitu eksperimen 3, untuk tujuannya sendiri yaitu membandingkan apakah self-explanation dan analytical comprehension bisa memberi keuntungan tambahan dibanding ketika sendiri-sendiri. Target soal sintesis elektromagnetik yang sebelumnya yaitu sama seperti eksperimen 2 yaitu kan ada hukum Ohm, hukum Faraday, dan juga gaya magnetik. Untuk kelasnya atau kondisi kelasnya terdapat 5 kelas. Yang pertama ada kelas kontrol, kemudian ada kelas analytical compression saja, kemudian ada analytical compression ditambah annotation singkat, selanjutnya ada self-explanation saja dan juga analytical compression ditambah digabungkan dengan self-explanation. Untuk bentuknya, desainnya dari eksperimen 3 seperti nampak di gambar. Untuk promnya sendiri yang prom kombinasi yaitu dari poin A sampai G, yang mana yang poin A, apakah konsep fisika utama yang digunakan dalam kedua penyelesaian mahasiswa tersebut, selanjutnya bandingkan langkah-langkah penyelesaian utama untuk kedua masalah tersebut. Jelaskan dalam hal apa langkah-langkah itu mirip atau berbeda. Untuk prom yang 3 yaitu salah satu konsep penting pada kedua masalah adalah adanya gaya gerak listrik akibat perubahan flux magnetik. Kemudian bandingkan alasan kenapa terjadi perubahan flux magnetik pada masing-masing masalah. Jelaskan jawabanmu dengan menyoroti perbedaan antara kedua masalah tersebut. Untuk prom yang selanjutnya yaitu perubahan flux magnetik menimbulkan sebuah gaya listrik. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara baris ke-6 pada solusi satu dan baris kedua pada solusi 3. Dan prompt yang selanjutnya sampai poin G. Nah, untuk partisipannya yaitu sama seperti eksperimen 1 dan 2. Bedanya di sini yaitu yang awal itu sampai 223 mahasiswa. Kemudian diacak, beberapa itu dieliminasi sehingga terdapat 45 mahasiswa per kondisi dan tidak ada perbedaan signifikan nilai mata kuliah antar kondisi. Nah, untuk urutannya yaitu dalam eksperimen ini seluruh tugas dikerjakan secara individual di bilik terpisah sama seperti eksperimen 1 dan 2. Kemudian semua peserta mendapatkan lembar rumus yang sama. Setiap peserta mengerjakan tugas dalam 3 tahapan. Menyelesaikan pelatihan sesuai kondisi yang ditugaskan, kemudian waktu dikerjakan terekam, ada beberapa kombinasi yaitu compression plus self explanation menambah kira-kira 8 menit di atas hanya compression only. Kemudian mengerjakan sintesis problem. Untuk urutannya hampir sama di eksperimen 1 dan 2, hanya beda di
beberapa kondisinya sama waktu. Untuk hasil skornya, rata-rata skor masing-masing kondisi itu 10 poin. Untuk kelas kontrol itu 4,04, sedangkan yang analytical compression saja itu 5,7, analytical compression and reading annotation itu 5,9, self-explanation itu 6,29, dan yang tertinggi ternyata gabungan dari analytical compression dan self-explanation. Bisa terlihat bahwa semua intervensi itu lebih baik daripada kelas kontrol secara signifikan. Kemudian kombinasi dari compression dan self-explanation secara signifikan lebih baik daripada compression only. Tidak ada beda signifikan antara compression versus compression plus annotation atau compression versus self-explanation saja. Nah, untuk hasilnya pada pengenalan konsep di semua kondisi pelatihan, mayoritas mahasiswa mengenali hukum Ohm itu besar banget persennya, yaitu lebih dari 80% dan gaya magnetiknya lebih dari 93%. Pengenalan Faraday, industri secara keseluruhan meningkatkan drastis dibanding kontrol. Perbedaan signifikan hanya saat dibanding dengan kontrol, bukan antar pelakuan. Selain itu, peneliti juga melihat siapa yang mengenali dan menerapkan ketiga konsep dan secara eksplisit menghitung arus total yang menggabungkan tegangan baterai, yang mana ini dianggap struktur minimal yang benar. Di sini mahasiswa yang melakukan self-explanation pada contoh kerja, baik self-explanation saja maupun kombinasi, jauh lebih sering mencapai struktur ini dibanding yang tidak self-explanation. Perbedaan signifikan secara statistik. Nah, untuk waktu pada tugas dan analisis tambahan, nah, ketika kondisi atau kelas compression plus annotation dan compression plus self-explanation itu membutuhkan waktu kurang lebih 5-8 menit lebih lama daripada compression saja. Sedangkan untuk metode statiknya dengan kovariat, nilai mata kuliah dan waktu pada tugas menunjukkan nilai mata kuliah oleh prediktor terkuat. Skornya 0,14. Waktu pada tugas juga berpengaruh, yang mana efek kondisi perbandingan versus kombinasi jelas signifikan menunjukkan adanya efek tambahan kecil dari kombinasi di luar sekadar waktu yang lama. Nah, untuk efektivitas dasar dua teknik, terdapat baik analytical comparison maupun self-explanation itu meningkatkan skor dibanding kontrol dan pengenalan Faraday dan struktur solusi dibanding kontrol. Namun ternyata mahasiswa itu tetap ada banyak kesulitan pada detail penerapan seperti arah gaya dan lens produk silang. Itu sama seperti eksperimen 2 yang mana artinya latihan tambahan level konsep tunggal masih dibutuhkan. Untuk yang kombinasi self-explanation dengan comparison itu kombinasi dua ini jelas lebih baik daripada hanya analytical comparison saja, baik dari skor total maupun proporsi yang membangun struktur soal itu benar. Yang hal ini berarti mendukung hipotesis awal bahwa self-explanation itu membantu mahasiswa mengkodekan struktur penuh tiap work example terlebih dahulu. Setelah itu, comparison antar contoh lebih bermakna dan kurang membebani kognitif, sehingga lebih mudah melihat pola umum dan hubungan arus. Ternyata perintah annotation tidak cukup, yang mana itu menunjukkan bahwa sekedar meminta mahasiswa membaca contoh, lalu melabeli singkat konsep dan tujuan langkah, tidak meningkatkan kinerja di atas conversion saja. Ternyata masalah utama itu bukan mereka tidak membaca contoh, tetapi beban kognitif pada saat harus sekaligus memahami detail solusi dan membandingkan dua contoh yang kompleks. Untuk peran beban kognitif dan kodifikasi strukturnya, yaitu peneliti menyimpulkan bahwa keterbatasan analytical comparison pada soal elektromagnetik kompleks itu lebih karena cognitive load. Mahasiswa bisa menjawab pertanyaan perbandingan bagian per bagian, tetapi ternyata gagal membangun skema solusi global yang dapat ditransfer ke soal target. Nah, selanjutnya itu ternyata yang menggunakan SE, baik secara sendiri maupun digabung dengan comparison,
ternyata membantu memperkuat pengkodean struktur contoh dan membuat mahasiswa lebih sering menggabungkan tegangan baterai ke dalam satu arus total, yaitu kerangka solusi yang dibutuhkan. Nah, kesimpulan dari eksperimen 3 ini yaitu ternyata soal sintesis elektromagnetik yang kompleks atau sulit, gabungan dari keduanya itu memberikan hasil yang terbaik dibanding ketika sendiri-sendiri. Kemudian, lebih banyak siswa yang mengenali semua konsep kunci dan menyusun struktur solusi lengkap. Hanya menambah instruksi baca dan beri label saja, itu tuh ternyata tidak cukup. Yang penting itu mendorong mahasiswa menjelaskan dengan kata-kata sendiri, lalu membandingkan struktur dua contoh meski resikonya itu menambah banyak waktu. Itu saja review dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Vina, bentar, jangan geser dulu. Slide-nya tadi aja. Jangan geser dulu. Em, ini kan terjemahan dari kesimpulan yang ada di artikel toh. Hasil penelitiannya Vina, Iqbal, Juyus, Wildan. Itu kan em, hasil dari penerapan lembar kerjanya itu yang mana siswa diminta menjelaskan pada diri sendiri dengan membandingkan problem solving yang dipasangkan dengan contoh kan. Kayaknya itu memang mengakibatkan external cognitive load-nya sangat tinggi, sangat sulit jadinya kalau kita pahami dari artikel ini. Kalau di dalam artikel ini yang dibandingkan itu kan contoh dengan contoh ya. Iya, Bu. Iya, kalau yang kalian buat itu kan membandingkan Contoh contoh dengan problem. ini dengan masalah. Iya, jadi em, untuk problem solvingnya saja membutuhkan proses berpikir yang tidak mudah juga untuk memecahkannya, meskipun sudah ada contoh. Tapi tetap lebih mudah daripada tidak ada contoh. Namun Hmm. demikian, ditambah dengan tugas untuk membandingkan dan menjelaskan pada diri sendiri, itu nambah-nambahi tingkat kesulitannya. Karena yang dibandingkan itu yang satunya nggak ada petunjuknya, yang satunya di, eh, yang satunya tidak ada petunjuknya dibandingkan dengan contoh yang jelas sudah ada pemecahannya. Mungkin sebelum lanjut ke diskusi, em, coba ditunjukkan lagi work example yang ada di sini, yang ada di artikel ini. Kemudian perintah self-explanation-nya. Jadi prompt-nya seperti apa? Jadi, di paling akhir. Oh. Bentar, bentar. Terus setelah ini siap-siap menunjukkan work example yang kalian kembangkan ya. Kalian. Hmm. Untuk sebagai pembandingan aja. Jadi kita juga melakukan analogical comparison di sini. Benar, benar, benar. Oke, sambil menunggu Vina. Dan ternyata memang kalau hanya diberi perintah baca dan pelajari itu tidak semua siswa bisa mempelajari pemecahan masalah itu dengan mendalam ya. Mungkin kita sering mengobservasi siswa itu kalau diberi work example, mereka merasa cognitive load-nya sangat rendah, jadi sangat mudah, terus cepat sekali apa ya melewatkan isian dari work example-nya itu ya. Oke, baik. Kita tunggu Vina. Mungkin Nindi mau ada tambahan dulu sambil menunggu Vina. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Vina, atas presentasi hasil review artikelnya. Eh, Artikel ini menceritakan tentang 3 eksperimen sekaligus.
Lalu eksperimen terakhir itu hmm, menggabungkan antara analogical comparison dengan self-explanation, di mana ketika digabungkan hasilnya malah lebih baik gitu ya Bu ya. Em, Mungkin nanti ini ada pertanyaan sih Bu, terkait juga kemarin mengikuti penelitian bersama Iqbal kemarin tentang membandingkan. Begitu. Silakan Vina tadi. Iya, tentang membandingkannya itu ya. Mm-mm. Hmm, oke. Nah, untuk bentuk WE-nya itu seperti ini, Bu. Untuk promnya itu ada di bawah. Ini yang mastery prompts, ini yang recognition prompts. Nah, ya, untuk eksperimen satu. Ya, eksperimen dua itu prompts-nya di ini. Lumayan banyak ya, Bu, prompts-nya. Mm-mm. Panjang ya prompt-nya. Itu kan perintahnya untuk melakukan menjelaskan pada diri sendirinya itu Iya. sedetil itu ya. Iya, banyak banget, Bu, poin-poinnya. Oke. Jadi mastery prompts itu yang diminta untuk memahami isinya gitu ya. Mensintesis itu kayak mengabstraksi kayak isinya itu apa. Kamu deep learning ke intinya itu apa sih pemecahan masalah ini kan itu. Iya. Yang recognition pattern itu yang kayak gimana? Recognition prompts, maaf. Lebih ke konsep yang digunakan tuh seperti apa gitu. Intinya gitu. Hmm, intinya gitu. Jadi membandingkan secara strukturnya itu isi dari problem solvingnya ini tuh apa. Jadi Mm. mengenali ke itunya ya. Jadi diminta untuk mengenali strukturnya, kemudian yang satu diminta untuk memahami isinya. Dan problem solvingnya juga termasuk panjang ya, work example-nya. Iya, panjang banget. Work example-nya panjang, pemecahan masalahnya nggak tahu mungkin karena saya nggak paham fisika, tapi itu rumus-rumus fisikanya termasuk banyak kalau menurut saya. Tapi ya barangkali kalau orang fisika sudah biasa ya dengan pemecahan masalah seperti ini. Oke, kemudian yang baik itu yang kombinasi ya, Ya, yang Vina ya. kombinasi, Bu. Yang kombinasi yang seperti apa yang dimaksud dengan kombinasi? Contohnya seperti ini. Coba jelaskan lagi. Itu tuh intinya kayak gini, Bu. Mohon maaf ya jika bahasa saya belibet. Hmm, nggak Intinya apa-apa. itu kalau misal promptnya kan mastery eh, bagaimana langkah selanjutnya atau apakah bukan apakah rekomendasi from itu gitu. Habis langkah kalau misal mastery kan habis langkah ini apa gitu. Sedangkan kalau di Recons kan ini tuh menggunakan konsep apa sih? Kalau kombinasi berarti selain dia menjelaskan langkah-langkahnya, dia juga menjelaskan konsep apa yang terdapat di soal itu gitu. Terus, Gitu. Oke. untuk pemahaman saya seperti itu, Bu. Ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang skripsi, yang dikembangkan, hasil pengembangan di skripsinya. Share screen. Bentar. Jadi share screen ya, Bu, yang deskripsi ya? Mm-mm.
Langsung ke LK-nya aja. Oh, bentar. Yang WE dan PS pasangannya. Dong. Dokumen seduksi. Oke, agak diperbesar. Kak. Yang kuning-kuningnya itu dicetak juga. Ya, kuning-kuning, Bu. Tadi Bentar. kan ada warna kuning-kuning gitu toh. Nah, itu pas Oh, kamu itu Bu, nggak berwarna. Jadi kalau misal di siswa tuh hanya kelihatan kayak abu-abu. abu gitu. Oke, Iya, tapi berarti maksud saya itu juga ikut di print abu-abu gitu ya. Oke, iya. ya agak di tempat saya tuh apa sinyalnya ya? eh Abu-abu gitu ya. Kalau di sini kuning, tapi kalau di print abu-abu jadinya, Bu. Enggak, maksud saya layar zoomnya. Oh, layar. Oh, sudah keluar lagi. Oke, teman-teman, ini hasil pengembangan work example di dalam skripsinya Vina. Jadi ada contoh satu. Materinya apa kira-kira ini? SPLDV menggunakan SPLDB. metode substitusi. Substitusi, oke. Jadi ada dua persamaan. Kalimat yang pertama, Lana membeli satu ballpoint dan tiga buku seharga 15.000. Desta membeli dua ballpoint dan dua buku seharga 14.000. Berapa harga setiap ballpoint dan buku? Itu pertanyaannya. Kemudian persamaan, bagaimana membentuk persamaannya diintegrasikan di dalam contoh. Sehingga di bawahnya langsung ke solusinya. Dipilih persamaan satu, disubstitusikan ke persamaan dua, kemudian disubstitusikan lagi ke persamaan satu, sehingga diperoleh X dan Y. Oke. Ini ya hasil pengembangannya. Kemudian dipasangkan dengan problem solving. Nah, pada saat problem solvingnya kan seperti ini. Kelihatan kan di layar? Oke, ada masalah. Masalahnya itu jenisnya similar dengan contoh satu. Similar itu berarti konteksnya sama, prosedurnya berbeda. A- Jadi secara konsep sama, tetapi ada langkah penyelesaian yang berbeda karena memang bawaan dari soalnya dibuat berbeda. Berbedanya bagaimana? Coba kita perhatikan. Di sini soal ceritanya, pada hari Minggu Wildan dan Juyus pergi ke toko do it yourself ya, di do it yourself, DIY, bacanya gimana? DIY. Wildan membeli 5 penghapus dan satu pensil seharga 28.000. Harga satu penghapus 2.000 lebih mahal dari satu pensil, dari harga satu pensil. Juyus membeli 2 penghapus dan 3 pensil. Berapa harga yang harus dibayar? Nah, secara konteksnya kan sama, yaitu membeli 2 barang. Barangnya tadi juga penghapus dan pensil kan? Tapi di sini prosedurnya agak beda. Kalau tadi yang ditanya harga penghapus dan harga pensil, sekarang yang ditanya itu berapa yang Juyus bayar. Jadi dibalik gitu ya. Secara konsep sama, secara konteks sama, tetapi secara prosedur langkahnya berbeda, ada yang dibalik. Terus ada perintah self-explanation. Jelaskan pada dirimu sendiri masalah masalah pada masalah satu di atas menggunakan bahasamu sendiri. Jadi, pada saat pelaksanaan, eh, siswa yang diberi self-explanation ini, saya lingkari merah ini perintah self-explanation. Jelaskan pada dirimu sendiri masalah pada masalah satu, ini kan. Mungkin ini juga membingungkan ya, masalah pada masalah satu. Di atas menggunakan bahasamu sendiri.
Itu ini yang kamu pakai Vina. Iya, punya saya pakai. Agak beda dengan dipakai Juyus ya, sama Iqbal ya. Ya, Bu, untuk intinya sama, cuman kalau Iqbal kan masalah satu dinamainya tuh problem solving seperti itu. Enggak, beda. Iqbal, halo Yang Iqbal. oh ya membandingkan ya, Bu. Heeh. Yang membandingkan itu berarti yang elaborate, Bu. Bentar saya bukakan. Bu. Oh, yang elaborate, yang similar enggak? Ini elaborate similar kan saya ada empat kelas. Ada yang elaborate equivalent sama elaborate Oh, yang similar. self explanationnya ya. Iya, Oh, oke. Ini jenis self explanation yang pertama, jenisnya general. nah ini yang bukan. Kemudian jenis self explanation yang kedua, Itu ini yang similar sama elaborate, Bu. Jadi yang ini baru yang membandingkan. oh, oke. Ini yang membandingkan. Jelaskan pada dirimu sendiri contoh perbedaan masalah satu di atas dengan contoh satu menggunakan bahasamu sendiri. Jadi yang di sini siswa diminta membandingkan masalah ini, soal ceritanya ini dengan soal cerita yang ada di contoh gitu ya. Iya, Hasilnya nggak efektif yang seperti ini kan? enggak, Bu. Ya. SE-nya enggak signifikan. Jadi memberikan self-explanation prompts yang seperti ini tidak ada pengaruhnya terhadap kemampuan transfer. Karena external cognitive load siswa jadi jauh lebih tinggi. Sehingga siswa bukan belajar tentang isi pemecahan masalahnya, tetapi masih pada level bingung mencocokkan antara masalah dengan contoh untuk menjelaskan, untuk mengikuti perintah menjelaskan pada diri sendiri ini. Jadi analogical comparison-nya tidak terjadi karena extraneous cognitive load-nya yang tinggi, karena siswa harus mencari-cari, mencocokkan antara yang sebelah masalah dengan contoh. Kalau yang di artikel tadi, prompt self-explanation-nya itu ada pengaruhnya karena yang dibandingkan sama-sama dua contoh. Selain Kira-kira itu gitu ya? juga ini promnya kan ada dua ya, Bu, membandingkan solusi. Sedangkan mungkin siswa kan belum tentu solusi yang di sini tuh benar apa tidak. Jadi kalau suruh membandingkan, mungkin ada bingung juga. Iya. Jadi mestinya di sini juga work example, bukan problem solving. Terus jadinya kan kita bisa jadi tahu kan bahwa kalau memberikan self-explanation prompts, jangan diberikan pada problem solving, tetapi diberikan pada self-explanations. Dengan kata lain, meskipun di dalam eh, hasil eksperimennya Vina, Iqbal, dan kawan-kawan itu tidak mendapatkan pengaruh yang signifikan dari variabel bebas yang dikembangkan dari hasil pengembangan self-explanation prompts-nya ini, tapi kita jadi tahu bahwa jangan pakai prompts yang seperti itu. Oke? Jadi ini para mahasiswa nanti kalau hasil kalian ternyata tidak ada yang signifikan Bu dari hasil pengembangannya, ya sudah, nggak usah menghilang. Langsung saja ditulis bahwa membuat seperti ini tidak ada pengaruh yang signifikan. Jadi jangan ditiru. Jadi pada prinsipnya yang tidak boleh dilakukan dalam membuat self-explanation prompts adalah meminta novices untuk melakukan self-explanations problem solving yang dia baru pelajari. Even worse, diminta membandingkan dengan work example.
Kan kalau kita membuat prinsip desain pembelajaran, itu kan sebaiknya ada do dan do not gitu kan. Do, integrate, integrate problem and solution. Do not split attention. Do, simplify your wording and visualizations. Do not redundant. So do self-explanation prompts in the work example. Do not self-explanation prompts in the problem solving. Gitu kan? Jadi tetap tetap apa yang kalian lakukan ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Itu tambahan dari saya. Silakan teman-teman yang lain membahas mana yang kalian belum jelas dari artikel yang dibacakan oleh Vina. Mari sama-sama kita buka lagi artikelnya, kemudian dipahami isinya sama-sama. Oke, saya kembalikan ke Nindi. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Vina, telah mempresentasikan LKPD yang dikembangkan. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin saya yang ingin bertanya ya, Bu. Terkait tadi membandingkan. Contohnya kemarin itu penelitian Iqbal yang saya ikuti, yaitu siswa itu diminta untuk membandingkan antara contoh dengan soal. Begitu ya, Iqbal ya? Iya, Mbak. Nah, Em, mungkin penelitian Vina mungkin seperti itu juga, namun saya tidak mengikuti penelitiannya kemarin, jadi saya kurang tahu. Nah, kejadiannya kalau di penelitian Iqbal kemarin adalah siswa menjawab eh, hasil membandingkannya itu hanya surface feature-nya. Jadi kayak, oh soal yang ini membahas tentang konteksnya ini. Kalau yang soalnya konteksnya ini. Tapi bukan membahas tentang bagaimana soal itu dipecahkan. Atau langkah-langkahnya berbeda atau enggak itu bukan di situ. Tapi malah ke konteksnya. Nah sebenarnya kalau seperti itu udah cukup belum ya Bu untuk memfasilitasi mungkin kemampuan transfer ataupun retensi dan apakah itu bekerja gitu Bu analogical comparisonnya tersebut itu sih Bu yang pengen tahu sebenarnya. Oke, saya juga pengen tahu sih kenapa. Kenapa yang kemarin nggak begitu ini. Kalau kita perhatikan detail prompts yang ada di dalam artikel yang dibaca Vina tadi, itu mungkin juga yang membuat perbedaan yang signifikan dengan prompts yang dipakai dalam penelitiannya Iqbal, yang mana hanya dua baris ya untuk yang elaborated. Kamu elaborated kan Iqbal? Hanya dua prompts. Iya, Bu. Mm. Ya, hanya dua prompts dan itu pun juga kayak membandingkan apa yang dibandingkan itu nggak jelas juga karena mereka kan novices ya. Mereka itu pemula. Jadi kayak lihat pemecahan masalahnya saja juga baru kemarin itu benar-benar sesuatu yang baru banget diminta untuk membandingkan. External cognitive load-nya tentu sangat tinggi. Nah, barangkali kalau kita mengacu pada artikel yang dipresentasikan Vina tadi, bisa dibuka lagi Vina. Itu promptnya itu detail dan detailnya itu menunjuk ke kamu jangan hanya rumusnya ini saja, tetapi bagaimana penerapan rumusnya. Jadi kayak eh, menunjuk pada langkah-langkah yang ada di dalam pemecahan masalahnya. Jadi seperti elaborated gitu kan ya, Vina ya. Ya, Bu. Berarti yang lebih Elaborated rinci. dan rinci. Rinci sampai ke jadi apa yang dibandingkan. Jadi misalnya ya, ini kalau mau dikembangkan lagi, kalau kita mau mau tahu lebih lanjut, mungkin bandingkan kalimat dalam soal cerita di contoh satu atau bandingkan persamaan satu dalam contoh satu dengan persamaan satu pada contoh dua. Mungkin seperti itu ya, Vina ya. Oh.
Jadi langsung ke dalamnya gitu. Bandingkan kalau di Iqbal itu kan eliminasi. Nah, itu kan kita harus memperhatikan koefisien dari persamaan linearnya. Bandingkan variabel yang dieliminasi pada contoh satu dengan variabel yang dieliminasi pada contoh dua. Jadi flow-nya, flow-nya itu yang pertama kalau di skripsinya Iqbal hasil pengembangannya itu problem solving dibandingkan dengan contoh, dengan work example. Tapi kalau yang di artikelnya Vina tadi, kenapa analogical comparison-nya itu berkembang? Karena mereka diminta membandingkan work example dengan work example yang lain. Selain itu, prompts-nya juga detail, elaborated, dan elaborated-nya lebih elaborate, lebih detail lagi dari yang dipakai oleh Iqbal, Vina, dan lain-lain. Untuk novices, pemecahan masalah yang sifatnya abstrak seperti fisika itu ya mungkin memang perlu sedetail itu. Mungkin matematika juga perlu sedetail itu. Tapi untuk tahu pasti ya memang perlu dieksperimenkan. Karena kadang-kadang pada saat pengembangan bahan ajar seperti yang kita lakukan ya, Vina dan kawan-kawan, kita sudah melakukan pengembangan, validasi, dikembangkan lagi, direvisi, divalidasi, direvisi, divalidasi lagi. Itu pun setelah akhir dan kita tahu kayaknya ini sudah memenuhi deh semua prinsip-prinsip cognitive load. Pun ternyata tidak ada pengaruhnya terhadap pengembangan kemampuan transfer yang apa yang lebih unggul satu daripada yang lain. Ternyata nggak ada beda signifikan, berarti kan nggak ada pengaruh kan? Mungkin itu ya Nindya. Jadi eh, tentang prompts-nya ini sendiri, saya kira masih banyak peluang untuk pengembangan-pengembangan berikutnya, sehingga hasil penelitian kita nanti bisa memperdalam prinsip desain pembelajaran self-explanations yang meminimalkan extraneous cognitive load, meningkatkan German cognitive load. Jadi saya mau mengusulkan pada Nunung, Nunung datang Nunung, Efrida. Halo, Nur Hasanah dan Efrida. Hadir ya, Bu. Ya, Bu. Gimana kalau penelitiannya ini kalian lanjutkan? Jadi supaya kita tahu kan, oke lah kalau kalau prompts-nya kita ganti, hipotesa kita terbukti atau tidak. Ini kan tadi kan dugaan kita ya. Dugaan kita prompts-nya itu ada yang nggak benar gitu kan. Kalau kita dasar teorinya hasil penelitian yang dibaca oleh Vina. Kalau prompts yang kemudian kita kembangkan, kita ubah, apakah memang kemudian work example-nya bisa lebih berpengaruh atau tidak? Itu untuk Efrida dan Nur Hasanah, panggilannya Nunung. Itu sih kalian kalau kalian tertarik dengan topik self explanation ini. Jadi Vina, Iqbal, Julius, Wildan, kalian harus segera menerbitkan artikel kalian. Jadi supaya Efrida nanti kalau nulis latar belakang masalah mensitasi Iqbal dan Retnawati kan 2026 menghasilkan menghasilkan hasil pengembangan prompts yang tidak efektif gitu kan. Yang tidak efektif karena isi promptnya adalah begini dan begini. Di sini ada bagian yang menyebabkan extraneous cognitive load-nya tinggi, sehingga perlu diubah menjadi begini dan begini. Nah, untuk mengetahui apakah bukti empirik memang membuktikan hipotesis tersebut, maka dalam penelitian Efrida akan mengembangkan seperti ini dan ini dengan membandingkan ini dan ini gitu. Kerangka berpikirnya. Ya, semoga memotivasi Iqbal dan kawan-kawan segera selesai dan terbit artikelnya.
Iya, Nunung punya kucing. Oke, back to you, Nindi. Terima kasih, Ibu. Iya, mungkin benar ya, Bu. Eh, kita udah mengembangkan instrumen like KPD, udah divalidasikan juga. Hmm, dirasa em, siswa bisa dan mampu menjawab tidak hanya secara surface feature, tapi juga deep feature. Tapi ternyata di lapangan hasilnya seperti itu ya. Eh, Mungkin itu ya Bu, jadinya hmm, mengintrospeksi apakah dari desain yang kita buat mungkin tidak kurang sampai kali begitu ya Bu, dan menjadi pelitian Iya, selanjutnya. iya. Oke. Jadi yang disebut dengan penelitian pengembangan itu bukan, oh ada problem based learning, lalu saya buat untuk materi ini, bukan yang kayak gitu. Oke, penelitian yang dilakukan oleh kita semua ini semuanya penelitian pengembangan. Secara bertujuan kita mengembangkan prinsip desain pembelajaran. Kita membuat sesuatu, kita risetkan, kita uji, kita eksperimenkan, kita uji. Kan teorinya jadi berkembang nih dari penelitian yang kalian lakukan. Ada yang dibuat tetap ada, tetap ada. Jadi bukan sekedar membuat apa etnomatematik dibuat dalam bentuk modul gitu, enggak pengembangan modul pembelajaran gitu. Em, apa kita akademisi ini S1, S2, S3 arahnya ke berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dari akumulasi penelitian-penelitian ini, tentang kita semua ini, nanti bisa kita transferkan untuk keperluan dipraktekkan di dunia nyata, di sekolah tentu, di kelas tentunya. Nah, itu arahnya ke hilirisasi, pengembangan eh, pengembangan pengembangan yang kita lakukan untuk mendukung arah situ. Oke, makanya hasil dari penelitian para mahasiswa ini selalu saya kirimkan ke HKI, hak kekayaan intelektual. Suatu saat ini akan saya patenkan juga ini para mahasiswa. Suatu saat akan saya patenkan, tapi kita akumulasi dulu karena saya tidak bisa mematenkan kalau hasil publikasinya belum cukup. Jadi publikasi harus kita push terus. Kita akan mengadakan lagi ke coaching klinik supaya artikel-artikel kita segera selesai. Eh, itu ya. Mhm. Oke, Oke, baik Ibu. Terima ya kasih. semangat. Ayo nih di artikelnya dipublikasikan juga. Ya Ibu. Nanti bisa dipatenkan. Patennya itu apa tuh? Desain pembelajaran itu prinsipnya satu, dua, tiga. Jadi orang lain kalau mau pakai prompts yang dibuat oleh Vina itu jangan dipakai deh karena nggak efektif. Nanti setelah ini apa? Setelah setelah dibuktikan berkali-kali, jadi ada publikasinya berkali-kali. Oh, prompts itu yang seperti ini. Promptsnya itu dipatenkan. Jadi yang paten itu tidak hanya engineering atau bidang teknik, bidang rekayasa ya, bidang bidang kita ini sangat bisa dipatenkan. Skema pencapaian kompetensi itu harusnya bisa saya patenkan loh. Tapi publikasi tentang skema pencapaian kompetensinya itu belum ada publikasi saya ke mahasiswa semua umumnya fokus pada hasil penelitiannya, pada hasil apa modifikasi work example-nya itu. Mudah-mudahan nanti mengarah ke sana. Tapi ya untuk sementara kalian bisa mensitasi dulu dari artikel-artikel. Ada pasti kan ada artikel ada skema pencapaian kompetensi kan. Itu kalian citasi dulu supaya tahu oh sumber asalnya itu dari penelitiannya ICCLR. Oke. Oh Novi, ya, ayo Novi publikasi. Oke, semangat. Baik, baik Ibu. Terima kasih. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Iqbal mau bertanya? Oke.
Oke, kita cukupkan saja Ibu untuk hari ini. Iya boleh, udah ini loh, udah Oh iya, udah pukul berapa jam ya? 10. Satu setengah jam ya? Iya. Ya, udah 1,5 jam. Luar biasa loh kalian 1,5 jam. Khususnya Everida dan Nunung hari ini, luar biasa. Kayaknya ini debut kalian pertama on kamera deh. Oh iya ada Pak Bintang. Mana Pak Bintang revisinya? Saya tunggu Pak Bintang. Kan kemarin revisi beberapa bagian. Senin Bu, insya Allah. Oke, semangat semuanya. Oke, baik Ibu. Terima kasih semua partisipan. Terima kasih kepada khususnya Mbak Vina Sekarsari hari ini yang telah memberikan presentasi hasil review artikel. Terima kasih kepada Chief Scientist kita, Ibu Enda Renawati yang telah hadir dan memberikan penerangan, pencerahan hari ini. Terima kasih, semoga ilmu kita bermanfaat. Semangat belajar, semoga tidak mudah pantang menyerah. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Terima kasih, wabarakatuh. Bu. kasih semua. Terima kasih, Mbak Nindi. Selamat belajar, selamat berakhir pekan. Terima kasih Ibu, terima kasih Mbak Nindi. Iya.